pernah di dalam satu acara VIP, undangan-undangan VIP datang dan sudah siap-siap makan. Kemudian Anda mengajak bertukar tempat Iya. dengan supir-supir yang makan di kantin. Jadi semua tamu Anda yang VIP atau orang-orang yang bersama Anda makan di kantin, sementara supir-supir dan orang-orang lain makan di ruang VIP. Itu pernah Anda lakukan ya? Itu pernah ada seorang gubernur. Kami kunjungan. Pertama menteri, kunjungan gubernur ada bupati. Kami jalan. Aku lihat dari jauh. VVIP karena kami menteri baru nih. Dan jujur mungkin tidak nikmat rasanya di dalam tuh karena menteri baru kan lidah saya lidah kampung. Ini makanannya bagus. Aku lihat, aku tanya Pak Gubernur, pernah nggak hidupnya susah? Oh pernah. Pernah nggak makan di kaki lima? Oh pernah. Baik. Bupati, aku tanya juga, gimana? Pernah nggak makan di tempat yang kaki lima? Jawabnya agak ragu-ragu, berarti mungkin nggak pernah. Pak Gubernur, kita coba ya makanan 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Oh ya boleh-boleh. Tapi beliau nggak bayangkan ini tempatnya sopir-sopir, ajudan dan seterusnya. Nah ini tukar nasib. Saya bilang sopir, ajudan masuk VVIP semua. Gubernur, bupati, kepala dinas, dirjen di sini. Tapi jangan ada yang masuk di dalam. Baru kita lihat dari jauh. Dinikmati betul itu makanan. Karena kita kan sudah biasa. Itu kecil, tapi bagaimana membahagiakan orang. Jadi pesan moralnya apa ini? Pesan moralnya bahwa kita ini semua sama. Yang kedua adalah, kalau persoalan makanan, jangan membedakan status sosial. Kita ini sama, dimanapun. Jangan dibedakan. Baik, Siapa sih kita ini? Banyak yang tetap menganggap Anda orang baik, tegas, ya. Anda sudah berkecukupan dan tidak serakah dalam hidup dengan nilai-nilai yang Anda sampaikan tadi ya. Tapi banyak juga yang ragu bahwa Anda akan mampu mengatasi mafia impor. Karena problematika kita adalah menghadapi mafia impor pangan tentu ya, karena ini domain Anda. Karena mafia ini kuat sekali. Saya nggak cerita siapa atau nggak. Anda orang pertanian, Anda ngerti. Anda mampu nggak menghadapi mafia impor ini? Ini sekali lagi arahan Bapak Presiden. Perangi korupsi, perangi mafia, kami yakin kami tindak lanjuti. Dan tidak ada kompromi. Kita tidak usah melihat siapa di belakangnya, siapa pelakunya. Di tempat kejadian itu kita tindaki. Karena kalau kami terlalu berpikir panjang, ini nanti berurusan karir saya, ini nasib saya, ini rezeki saya, itu tidak akan melakukan, tidak akan kita tindaki. Tapi Anda tahu bahwa mafia ini kuat sekali. Sangat kuat, tetapi negara tidak boleh kalah. Masa negara mau kalah? Bisa bubar ini negeri kalau... Tapi apa dampak dari adanya mafia impor ini, apa dampaknya buat bangsa kita? Salah satu contoh, kemarin yang baru kejadian aja, pupuk. Ini mafia pupuk. 4 perusahaan, itu pupuk palsu. Akibatnya? Ini luar biasa, maaf, tidak punya adab sama sekali. Akibatnya, petani menggunakan ini, kita hitung petaninya 100.000. 4 perusahaan yang berulah, tapi 100.000 yang menderita. Kali 400.000 orang menderita. Petani kita. Dan modal pas-pasan. Dan bukan kerugian karena pupuk saja, beli pupuk, pemberian pupuk. Itu bukan, itu tidak seberapa. Tetapi dia sudah mengolah tanah, sudah pembibitan, sudah bekerja 4 bulan, tapi hasilnya nol. Jadi bukan nilai pupuknya, dampak memberikan pupuk palsu. Jahat kerugian petani, jahat benar. Itu 3,2 triliun. Ini tidak manusiawi. Orang miskin ini ya? Orang miskin yang dizolimi. Kami langsung kemarin blacklist, kirim segera penegak hukum. Harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian yang kedua, ada 23 perusahaan. 30% di bawah standar pupuknya. Artinya merugikan juga petani kan. Produksinya turun 30% kalau kita hitungan sederhana. Ini kan
betul-betul tidak punya rasa, tidak punya maaf, tidak beradab, tidak punya perasaan sama sekali. Sudah tidak berbuat untuk negara, dia rusak lagi sektor pangan yang vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Kemudian yang katakanlah dulu pernah terjadi. Ini menarik. Kami lagi produksi. Ini kalau pangan yang impor ya. Kami lagi produksi jagung waktu itu. Lagi peak season. Puncak. Panen puncak. Tiba-tiba impor masuk. Itu nilainya 6 triliun. Kami langsung cek di Surabaya waktu itu. Kami ketemu Dirjen. Pak Dirjen, kenapa ada impor? Pak, biasanya begitu. Tahu nggak? Kamu membunuh rakyat Indonesia. Petani jagung kita, katakanlah 10 juta atau 20 juta petani, ini langsung bangkrut seketika. Karena harga 3.000 kita tetapkan 3.000, turun menjadi 1.000. Bisa bayangkan kita kalkulasi kemarin, kerugian petani kita itu bisa 40 triliun. 40 triliun kerugian orang sulit, orang susah. Akhirnya aku panggil Dirjen, Pak ini sesuai prosedur. Enggak, lebih tinggi itu kemanusiaan. Lebih tinggi itu kesejahteraan. Ini siapa yang buat aturan? Aku tanda tangan sini, tak ganti. Hari Minggu aku ganti. Terus stop semua yang bawa jagung berapa kapal. Stop, nggak boleh bongkar. Berikutnya tidak boleh bongkar, balik. Karena ini sama dengan membunuh rakyat Indonesia, petani Indonesia. Secara tidak langsung. Oke, kami telusuri. Ini dari mana? Ini kayaknya ada bakat saya jadi penyidik. Kami telusuri, ini siapa? Kami ketemu orangnya. Dan ini satu rahasia juga. Jangan bawa ajudan kalau menjalankan misi khusus. Itu yang bocorkan. Sopir jangan. Sopir, ajudan, sahabat jangan. Jalan sendiri. Kami jalan sendiri naik taksi. Naik taksi, ajudan ikut. Ini bahaya. Enggak. Menteri enggak. Menteri dengan aku rakyat biasa hari Minggu. Aku jalan. Cek. Ketemu. Yang impor. Aku tanya. You impor ya? Iya. Pak Menteri, Pak? Iya, Pak. Dengan siapa sendiri? Terus? Kenapa impor? Padahal ini musim panen nih. Oh, Pak. Ini karena izinnya sudah selesai, Bapak tidak bisa. Terus pastikan bagi-bagi. Apa Pak Menteri mau? Iyalah, masa enggak? Masa enggak mau? Aku ini kan tim sukses, mau juga dong. Bapak kan tegas kalau di medianya. Iya, itu di publik. Kalau kita berdua tidak ada yang tahu. Ya, bagianku ada enggak? Oh, ada, Pak. Ya, yuk. Terus terimanya di mana? Di Swiss atau Singapura? Oke, baik. Terus ini Dirjen kan bahaya nih kalau dia kasih. Oh, sudah dapat, Pak, minggu lalu. Direktur, oh sudah dapat juga. Oke, baik. Berarti saya nanti aku kirim siapa? Anak, Pak. Wah, anak saya santri di Gontor. Nggak bisa. Masa santri pergi terima uang itu? Saya dikasih kalau 5 apa 10% waktu itu. Oke, nggak masalah. Terus dapat berapa ini? Ini. Oke. Kebongkar semua. Sudah. Aku melanggar sih. Aku rekam. Melanggar. Aku salaman. Oke. Aku pulang. Nanti ya aku kirim orang untuk terima jatah saya. Pulang. Aku panggil sekjen. Pak Sekjen sini. Apa? 1, 2, 3 ini. Ini pecat. Ini dimutasi. Ambil ujung timur dengan ujung barat. Yang dari barat pindahkan ke timur, yang dari timur pindahkan ke barat. Ini. Nah, gini. Oh, nggak bisa, Pak. Harus ada peringatan 1, lisan 1, lisan 2, lisan 3. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Panjang. Saya sudah berhenti menteri, nggak selesai. Nah, aku bilang, gini aja. Udah, ini gaya baru. Oke, ikuti. Wah, Pak, ini nanti dituntut. Nggak apa-apa dituntut. Itu urusan belakangan. Ini rakyat. Aku lebih pilih dituntut di dunia daripada dituntut di akhirat ini petani jagung. Iya, Pak, sudah nggak usah parap. Buatkan aja, aku tanda tangan. Pemberhentiannya, mutasinya. Sudah tanda tangan. Oke, Pak Sekjen ambil.
Terus saya tidak paraf, nggak apa-apa Pak, kamu menyusul. Kamu nanti, you menyusul, saya berhentikan. Oh kalau begitu aku paraf aja Pak. Nah paraf. Udah paraf, pulang. Keberatan. Yang mutasi ini yang sering demo di sini, pejabat, komandannya. Datang, masuk, singkat cerita, kenapa? Pak, aku kok tiba-tiba diberhentikan, aku berhentikan dia. Berhentikan. Ini tidak benar, ini arogan ini. Oh iya, terus mau diangkat kembali? Iya, aku angkat lagi. Tanda tangan. Nih ya, ini perpisahan kita, jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Ya, makasih ya. Kasih. Maksudnya, dengar, kamu sudah ambil uang 25 juta. Minggu depan kamu mau terima 1 miliar. Ya. Termasuk bosmu dan kamu, gengmu semua. Maksudnya Pak, dengar suaranya orang yang beri kamu uang. Pak, dia robek. Pak, ini sudahlah Pak, ikhlas saya dipecat, yang penting saya tidak dipenjara. Anak istriku gimana? Oke, makasih. Ikhlas ya. Beritahu semua yang saya berhentikan dan saya mutasi. Kamu bicara, saya kirim ke dunia lain. Langsung pulang, nggak ada keberatan. Langsung saya bilang tugasmu diberitahu. Pak, bos sudah tahu rahasia kita semua. Saya berhentikan 1 kantor. Dirjen, Sesdit, direktur habis. 2 kali saya berhentikan 1 kantor. Habis, tidak ada komandannya. Dan ada di media tuh. Nah, itu berat. Tetapi daripada mengorbankan jutaan orang. Sama susu kemarin. Susu, yang mandi susu. Nggak manusiawi. Kita harus lindungi mereka. Itu perintah presiden. Lindungi petani, jaga korupsi, efisien. Dan itu yang menjadi fokus dan prioritas Anda sekarang ini ya. Siap, itu yang kami tindak lanjut. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengeluh. Mengeluh itu gagal. Dan pantang meminta kecuali pada Tuhanmu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.